Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya, dan sambil berpaling kepada mereka Yesus berkata, kata-katanya keras. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar fondasi, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihatnya akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun, tapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 ia dapat melawan musuh yang datang menyerang, atau dengan 20.000 orang prajurit? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pentas drama dari teman-teman The Brito. Selamat menyaksikan. Widih, ada si Kevin. Halo, Vin. Bima, apa kabar, Bim? Aku baik. Gimana kabarmu, Vin? Lagi capek aja, Bim. Oh, lagi capek. Iya, lagi capek. Ya emang kan kamu tahu sendiri kan, anak JB banyak banget tugasnya. Oh, Lagian, iya. kamu tahu juga kan, rumah aku tuh jauh banget. Itu kan juga nguras energi juga. Ya, nggak salah sih. Tapi serius deh, aku lihat kamu dari kemarin tuh capek tuh nggak cuma capek, tapi rengut, kadang malah bolos sekolah. Emang secapek apa sih? Kamu capek belajar atau capek ngapain? Ya jelas capek belajar dong. Capek ngapain lagi? Capek belajar. Iya. Ya, jujur nih, emang capek itu banyak sumbernya. Tapi coba aku tanya, selain capek belajar, kira-kira kamu yakin nggak capek karena nongkrong sampai malam? Atau begadang sampai subuh? Atau justru main motor ngebrong di jalan?
Ya, gak mungkin lah aku kayak gitu. Kamu nyindir aku, Bim. Loh enggak, jangan gitu Vin. Aku nggak nyindir kamu. Aku kan sebagai temanmu yang udah lama, aku kan juga ya mau ngasih saran. Karena aku juga udah paling paham sama kelakuanmu. Ya. Gitu loh. Ya biar lebih baik aja gitu loh. Yang bener kata gue kan ini ya. Loh. Siapa ini? Ada Kev. Oh, iya, halo. Apa kabar, halo. bro? Halo. Iya. Iya. Oh, lalu. Vin lu ngapain sama si Bima ini? Tadi lagi duduk terus disamper. Ya udah kita mending nongkrong aja Vin. Bisa berapa? Nongkrong. Iya juga. Gua ada sesuatu nih yang mau gue Udah sore loh. Mantap. Kasih tahu lo. Lihat ini, Vin. Vape baru, Vin. Udah jangan main vape. Lu bisa nyoba, enak aja. pasti bisa nongkrong. Udah ikut aja daripada lu dengerin Bima nih. Bosen ceramahnya. Ayo. Ya udahlah, Ikut aja. nongkrong aja. Balik lu mau sampai jam berapa? Tobat lu enak aja. Sono. Udah siap belum? Siapa? Good morning. Good morning Pak Daniel. Nah, pas banget hari ini sangat religius sekali. Kita hari ini belajar apa? Agama apa? Semua kah? Semua dong. Semua agama ya? Semua Kita agama, terbuka, pinter iya, Pak, banget. betul. Agama Ya, Katolik. betul Katolik. Ya, kita hari ini sangat betul-betul beruntung. Karena kita pas banget ada di hari yang santo yang sangat inspiratif. Namanya Santo Ignatius Loyola. Dulu Ignatius Loyola itu dulu pas masih namanya Inigo. Musyawarahnya tolong ya. Ya, Inigo itu sama kayak kita semua. Mencari kekayaan dunia, mencari semuanya, kekuasaan. Ya sama kayak Bapak, pengennya si Arfi baru. Tapi yang bisa Astrea. Ya mau tuba, motor tua bangka tapi nggak masalah. Nah, tapi teman-teman, ketika dia itu terluka di Pamplona, dia masa kesepian. Ya namanya sakit ya. Tapi di kesepian itu, dia kemudian membaca banyak buku. Buku kitab suci, buku Yesus, dan juga buku Santo Santa. Akhirnya, dulu yang dia mencari dunia, akhirnya apa? Akhirnya dia tobat. Dan akhirnya menemukan buat Tuhan mau untuk dia melayani Tuhan. Nah mungkin itu yang belakang Arlo, Bagas itu ya. Kapan ketemu Tuhannya? Ayo kapan ketemu Tuhannya? Mau dibaca lagi kitab sucinya. Nah kamu Kevin kok kayaknya lesu, tampak lesu gitu ya. Nah kini saatnya kamu menemukan Tuhan dalam dirimu. Dengerin Tuhan kiranya mau apa sih sama kamu. Begitu ya anak, sekarang buka bukunya, buku catatannya semuanya. Wah gak bawa semua, ya sudah gak apa-apa lah. Ya sudah lah, memang ya pelajaran terakhir ya begini. Oke. Dipikir-pikir, benar juga apa kata Pak Guru. Aku mengambil keputusan yang salah. Gara-gara keputusan itu, aku jadi lelah sendiri. Ngorbanin tanggung jawabku. Aku jadi kacau begini. Mungkin sudah saatnya aku berubah. Bentar. Kenapa Vin? Vin. Kenapa Vin? Are you okay? Darah Pak. Darah. Darah Pak. Bawa Yuk, bawa UKS. Ayo. Darah banyak banget ya Allah ya Tuhan. Bawa. Ayo UKS. Vin. Ayo. Tahan. Aku gak tahu aku siapa lagi.
aku punya arah. Sekarang aku bingung aku siapa. Tuhan, kalau Engkau masih mau aku berubah, aku mohon Tuhan, tolong tunjukkan jalannya. Aku bingung Tuhan. Ternyata ada si Kevin di gereja. Bima. Aduh, halo Vin. Halo Bim. Gimana kabarmu sekarang? Ya, kayaknya lebih buruk dari kemarin. Hah? Lebih buruk? Iya Bim. Oh, kenapa emang? Gue mau jujur aja. Boleh gak gue cerita? Ya boleh lah Vin, coba cerita. Bim. Dari perkataan Pak Guru kemarin, ternyata bener ya Bim. Kalau misalnya gue itu udah kelewatan Bim. Gue udah milih jalan yang salah. Gue nggak tahu lagi gue siapa. Gue nggak tahu lagi gue harus kemana Bim. Gue bingung. Oke Vin, jujur aku juga ngeliat kamu akhir-akhir ini emang ya lagi di titik terendah lah. Aku udah sadar kalau kamu tuh males. Tapi aku juga gak bisa nyalain kamu sepenuhnya. Who am I to judge? Tapi ya Vin, aku coba deh, aku mau berusaha membantu kamu. Coba ya, kamu bilang apa tadi? Udah gak bisa nemu jalan, udah hilang arah gitu ya. Kira-kira kalau nongkrong, aku juga nggak sepenuhnya setuju kalau nongkrong itu dilarang. Ya boleh-boleh aja Vin, nggak masalah, nambah relasi juga kan. Cuma memang harus kadangkala tahu batasan. Dan aku jujur udah bangga banget karena kamu udah mencoba mengerem, udah ke gereja lagi. Dan ya kamu udah menjadi dirimu sendiri lagi. Tapi coba ya Vin, kalau misalkan kamu kehilangan arah, kamu bener-bener udah gak punya jalan lagi. Coba, masih ada satu jalan yang masih bisa kamu andalkan. Coba, jalan apakah itu? Jalan apa Bim? Jalannya Tuhan, Vin. Dia yang sudah paling setia sama kamu, Vin. Kamu pikir ketika lagi di titik terendah, itu tidak ada peran Tuhan di situ, kamu salah. Kapanpun, dimanapun ketika kamu memuji dia pasti hadir di dalam kamu. Pesanku, ya kamu harus terus coba mengenali diri kamu. Tahu batasan, dan yang paling penting, percaya kepada Tuhan, dan jalannya pasti selalu akan ada. Makasih ya Bim. Saat terburuk ini lu udah nemenin gua. Iya. Lebih pelong. Lebih lega ya. Aman ya? Aman. Oke. Ya udah deh, sekarang kita mau ngapain habis dari gereja nih? Makan aja gimana? Makan boleh. Di luar ada loh. Tapi sebelum makan gua boleh minta sesuatu. Sesuatu apa tuh? Bantuin kerjaan tugas gua yang numpuk dong. Tugas numpuk? Iya, boleh. Untung gua baik ya. Nanti traktir dulu tapi ya. Traktir apa? B2 deh, B2. Yuk. Aman ya, yuk. B2 kita let's go. Bener. Yuk, gaskan. Gas, lu lapar banget sih guys. Aduh, lu aja yang makan, gua enggak. Gue lapar banget lagi, kantin dulu gak sih? Kantin dulu lah ya. Ya udah, ayo. Karena emang kayak gitu banget gak sih? Beda kalian kemarin kemana? Kemarin malam. Oh kemarin malam kita ke Kobar ya. Kita ngopi di Kobar. Gua nggak ikut lagi. Kenapa gak ikut? Gue udah ajakin lu loh. Dimarahin mak gua. Astaga, kemarin kita sampai ya cek cantik banget ya lo ya. Kevin. Vin. Sini dulu bro, nongkrong dulu kita. Sini dulu gak sih? Bro, sini dulu gimana sih? Katanya mau jadi anak keren lu. Main sih nongkrong-nongkrong. Lah biasanya kan nongkrong sama kita. Ya kan biasanya. Kemarin lu mau. Gak guna tau nongkrong-nongkrong sama lu pada. Loh, katanya sudah keren lu. Gimana sih? Ya kan keren gak harus nongkrong. Keren tuh bisa juga ikut tugas di gereja kayak gua loh. Mau ikut kur habis ini. Lu nggak mungkin jadi polos kan? Jangan-jangan lu sok polos. Aduh, Polos. anak baik-baik ini. Ya iyalah. Emang lu pada jauh daripada kebenaran, ah? Gayaan lu mau ikut kurs segala lu ah. Yaelah, gua tuh, Yaelah. gua itu Malesnya. layanin yang di belakang lu, no.
Sadarlah, sadar diri lu semua. Sehat-sehat lu semua ya. Sadar ya. Udah lah, gue cabut dulu. Cabut aja. Males banget. Ignatius Loyola pernah berkata, manusia diciptakan untuk memuji, menghormati dan mengabdi Allah. Di tengah dunia yang bising, suara Tuhan kadang terdengar pelan. Tapi ketika kita berani berhenti dan mendengarkan, kita menemukan siapa diri kita yang sejati. Bagaimana Bapak Ibu dramanya? Nggak kalah ya sama drama-drama Korea. 11-12 lah sama Sore Istri dari Masa Depan gitu ya. Kalau ini mungkin Bima teman dari masa kini. Gitu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, begitu saya dapat naskah drama dari teman-teman De Brito ini, ada satu hal yang saya rasa kurang. Mereka belum memberi drama ini judul. Maka supaya tidak mubazir dan sekaligus mengetes apakah pesan dramanya bisa ditangkap atau tidak, saya ingin Bapak Ibu saudara-saudari sekalian membuat judul. Judul yang bombastis boleh, sekreatif mungkin, judul yang romantis juga boleh atau yang cekak aus juga boleh. Gitu ya. Tahu ya judul ya, apa contoh-contohnya? Ada apa dengan cinta? Wah, bombastis. Pengabdi setan, bumi manusia, sepotong senja untuk pacarku. Nah, judul-judul kayak begitu gitu ya. Nah, karena dibatasi durasi, saya beri waktunya singkat 15 detik. Mulai dari sekarang. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis, butuh tambahan waktu? Nah, tidak ya. Ada yang mau jadi volunteer? Sharing? Mungkin sebelumnya silakan dibagikan dulu dengan Bapak Ibu atau saudara-saudari di samping kanan dan kiri. Judul yang terpikirkan apa? Silakan. Bercakap-cakaplah. Jangan malu-malu, nggak ada yang menggigit. Silakan. Judulnya apa? Oke. Kalau tidak ada yang mau menjadi volunteer, di laci rak depan Bapak Ibu, saya menempelkan kartu-kartu remi. Silakan dicari, apakah ada yang mendapatkan kartu remi? Di atas, di langit-langitnya. Ada? Dapat satu. Nah, oke. Judulnya apa, Mbak? Ignatius, Guru dari Masa Depan. Ignatius, Guru dari Masa Depan. Tepuk tangan. Nanti dapat hadiah kaos. Ada lagi? Oh, luar biasa. Berani bertobat. Berani bertobat, tepuk tangan. Nanti dapat hadiah. Ada lagi? Kata Bapak Guru. Kata Bapak Guru. Kata Bapak Guru. Tepuk tangan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada ya saya bagikan hadiahnya saja.
dapat kaos ya, dapat kaos. Semoga cukup. Nanti satu lagi minta panitia, kan tadi saya diberi 2 nanti. Tapi sementara saya beri Supermi. Hadiah untuk makanan dan konsumsi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, bruder, frater, semuanya. Saya bergembira berada di sini untuk bersama-sama merayakan Santo Ignatius Loyola, pelindung Serikat Yesus. Kalau tidak ada Ignatius, gereja ini tidak ada. Kalau tidak ada Ignatius, Kolese de Brito tidak ada. Ada beberapa jenis santo dan santa. Pertama yang suci dari lahir. Wah susah lah dikalahin gitu ya. Belum bikin apa-apa, lahir udah ada cahaya dari kepalanya. Ada santo santa yang terkenal karena menjadi martir, mengorbankan nyawanya. Ada santo santa yang terkenal karena membuat mukjizat, bisa terbang, tangannya muncul stigmata, bisa ngomong sama anjing, bisa ngomong sama serigala. Tapi ada jenis-jenis santo santa yang seperti Ignatius. Dia menjadi santo karena transformasinya, karena pertobatannya. Tadi ada yang memberi judul Ignatius, guru dari masa depan, padahal dari masa lalu begitu ya. Dia menjadi guru transformasi yang mengundang kita untuk bertanya, kalau aku beriman, apakah aku sudah bertransformasi atau belum? Kalau aku percaya pada Yesus, menyatakan diri menjadi orang Katolik, dibaptis, krisma, tiap minggu rajin ke gereja, apakah aku sudah bertransformasi atau belum? Bagi Ignatius, transformasi dimulai dari sebuah peluru meriam yang menghancurkan kakinya, yang membuat mimpinya menjadi kesatria raja hancur. Egonya juga hancur bersama dengan fisiknya. Dan dari pengalaman kehancuran itu, Tuhan bekerja. Tapi Bapak Ibu, kisah Ignatius masih sangat panjang. Dan minta maaf kami sebagai Yesuit biasanya yang kami promosikan hanya kena meriamnya. Lalu baca buku, lalu jadi suci seketika. Enggak Bapak Ibu. Ada bukunya panjang lebar gitu ya, bisa jadi seminar sendiri. Tapi yang mau saya tekankan adalah pertobatan itu terjadi, transformasi itu terjadi bukan karena peluru meriamnya, tetapi atas keputusan-keputusan kecil yang dia buat setelah terkena meriam itu. Dan pengalaman-pengalaman iman yang dia rasakan. Dia mulai peziarahannya dengan ambisi baru. Tadinya ambisi mengabdi raja, sekarang ambisi menjadi suci. Ambisi menjadi orang yang sempurna di mata Allah. Orang yang tidak mau berdosa sedikit pun. Bahkan dia hampir bunuh diri karena frustrasi mendapatkan dirinya terus-menerus jatuh. Tapi Tuhan tetap sabar. Alasan-alasan suci masih menutupi keegoisannya. Tetapi Tuhan perlahan-lahan mengarahkannya untuk menjadi orang yang berbeda. Dia tidak lagi mengejar kesucian pribadi, tapi mau membantu orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Dia pergi kuliah, dia pergi belajar, dia berteman, dia menjadi imam, dan dia mendirikan Serikat Yesus. Terima kasih kepada teman-teman De Brito, karena kalau bicara tentang Ignatius, kita tidak hanya bicara tentang Kevin. Ingat ya Kevin ya, yang tadi muntah darah lah dan bertransformasi. Ujung-ujungnya ikut latihan kur. Tidak cukup mengejar kesucian pribadi. Kita butuh sosok Bima juga. Ignatius adalah kombinasi Kevin dan Bima. Transformasi pribadi mengarah pada misi untuk membawa orang lain juga kepada hidup yang penuh makna, hidup yang penuh harapan. Jangan puas kalau kita hanya menjadi Kevin, kita perlu juga menjadi Bima.
Makin dekat seorang pada Tuhan Bapak Ibu, makin dia dekat dengan sesamanya, terutama yang paling menderita dan yang paling membutuhkan bantuan. Maka kalau Kevin itu lengkap transformasinya, dia tidak hanya latihan kur, tapi ngajak teman-temannya yang 3 tadi untuk ikut latihan kur, atau ikut melayani Tuhan, atau ikut jadi orang yang rajin. Makin dekat seorang pada Tuhan, makin dia dekat dengan sesamanya yang paling menderita. Fun fact tentang Ignatius untuk menutup homili ini yang mungkin jarang Bapak Ibu, saudara-saudari dengar. Ketika pertama kali Serikat Yesus didirikan, Ignatius membuat karya-karya baru. Dia bukan membuat sekolah seperti De Brito yang sekarang ini kita kenal. Ignatius tidak membuat rumah sakit sebesar yang dimiliki suster-suster CB. Ignatius tidak membuat paroki seperti paroki Kota Baru. Apa yang dia buat? Dia membuat rumah singgah untuk orang-orang Yahudi dan Islam yang bertobat dan dikucilkan oleh keluarga mereka. Dia membuat rumah penampungan untuk para pelacur kota Roma yang ingin bertobat. Dia membuat panti asuhan untuk anak-anak pelacur yang dibuang dan yang rentan dijual dalam perdagangan manusia. Makin dekat orang pada Tuhan, semakin dia dekat pada orang yang rentan, rapuh, miskin, tersingkir, dan difabel. Bukankah itu pula yang dikatakan Yesus dalam Injil sore ini? Membangun dan berperang. Membangun pribadi dan berperang. Berperang memperjuangkan panji Kristus, berperang memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas, berperang memperjuangkan mereka yang tidak punya suara. Transformasi mengarah pada misi. Marilah kita mohon rahmat Allah melalui perantaran Ignatius, rahmat untuk berani merombak diri, tapi juga rahmat untuk mau bermisi, melayani, menjangkau mereka yang jauh, mereka yang sulit dicintai. Amin.